Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salata wa salaman daimaini bilang pisum. Ayuhan nas ittaqullaha fis-sirri wal alan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat wabil khusus Bapak Haji Muhammad Alfian sareng Ibu. Alhamdulillah dina tahun ayeuna insyaallah anjeunna tiasa berangkat ka tanah suci kanggo ngalaksanakeun pelaksanaan rangkaian ibadah umrah sareng haji. Mudah-mudahan sehat wal afiat tur lancar. Aina ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upami teh mah saupamina aya perobihan waktos saupamina ke tahun payun ya mana yang terbaik ya. Mana yang terbaik kumargi sistem ayeuna kan robih. Karena inti nama Pak Muhammad Alfian sareng Ibu tos niat bade ngalaksanakeun ibadah haji tangtos Allah parantos mencatat tos kode porsi tos pelunasan tos bikin paspor sadayana tos Allah tos mencatat karena niat saya kersana Pak Muhammad Alfian sareng Ibu ya. Mudah-mudahan we tahun ayeuna dasaras berangkat ngan ngan sakade upami teh mah tidak jadi tahun sekarang tahun depan ya itulah Allah mengatur tentang nasib kita. Jadi kita berangkat ke Mekah teh tujuannya ingin pahala haji, bukan sekedar berangkat haji secara fisik disebut haji bu haji bukan kita, tapi intinya kita ingin punya pahala ibadah haji. Ada suatu kisah diceritakan dalam suatu kitab bahwa seorang waliullah bermimpi pada tahun itu adalah di antara yang mabrur hajinya adalah di kota di sana di Timur Tengah, entah di Yaman, entah di Yordan ya, entah di Mesir. Itu kisah. Sehingga si wali penasaran untuk kehidupan sehari-harinya bagaimana ibadah hajinya. Karena termimpikan ibadahnya hajinya mabrur. Ya, akhirnya dicari orang tersebut dalam mimpi itu dan akhirnya ketemu orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Oh, saya dari sana mau ketemu sama sampean gitu. Oh, Bapak namanya siapa? Akur dalam mimpi. Bapak berangkat haji tahun kemarin ya? Oh, saya belum berangkat haji. Saya belum berangkat haji, Pak, kata si pribumi itu. Oh, gitu ya, belum berangkat haji. Lalu Bapak seharinya apa? Saya seharinya adalah tukang sol sepatu. Gitu, sol sepatu. Betul saya ingin sekali berangkat haji gitu kan. Saya nabung terus tiap waktu punya rezeki nabung terus. Sudah begitu lumayan cukup,
untuk bekal haji, tiba-tiba tetangga kena musibah. Saya pindahkan uang tersebut untuk membantu tetangga yang kena musibah. Jadi saya belum berangkat haji. Masya Allah, kata si waliullah, Anda sudah punya pahala haji, insya Allah. Anda niatmu baik, akhlakmu baik, membantu tetangga. Itu suatu kisah. Berangkat tidak, tapi punya pahala haji. Karena dia sudah punya haji, tapi tidak berangkat. Karena uang tersebut yang sudah canangkan untuk haji, dipengkolkan untuk membantu tetangga. Masya Allah. Itulah akhlak yang mulia. Kita kembali ya. Kita sudah niat berangkat haji, tiba-tiba ada halang, ada gangguan. Bukan saya meninggal sepamanya, nggak berangkat, insya Allah punya pahala haji ya. Seperti kita sudah punya tujuan, mau bangun malam untuk sholat tahajud, sholat malam ya. Tidur jam 9 dengan tujuan nanti malam saya akan bangun jam 3 untuk takur budak Allah untuk tahajud. Karena mungkin siangnya kecapean, terus bekerja keras, akhirnya tidurnya sangat sangat nyenyak tidurnya deh. Tibra bahasa Sunda, tibra. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Astagfirullahaladzim, ini kesiangan, tahajud kelewat. Nah, orang tersebut insya Allah sudah punya pahala tahajud karena sudah punya azam, punya niat untuk tahajud. Ternyata kesiangan, nggak jadi tahajudnya. Insya Allah dia sudah niat baik tapi tidak melaksanakan tahajud. Pahala tahajud insya Allah akan dapat. Begitupun orang yang sudah daftar haji, sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji umroh, ada halangan nggak berangkat, insya Allah nilai hajinya sudah kita miliki. Yang penting niatnya betul-betul li'ila'i kalimatillah li'ibtighai mardatillah, mengharap ridho Allah, bukan ingin tujuan disebut Pak Haji, Bu Haji ya. Karena haji mah itu sebutan di kita ya, di Indonesia mungkin ya, atau di Asia lah. Kalau zaman dulu mah karena Rasulullah juga seorang nabi, nggak disebut Pak Haji Muhammad, nggak disebut Pak Haji Abu Bakar As-Siddiq. Rasul pun seorang haji, nggak dipanggil Pak Haji Muhammad Rasulullah gitu ya. Jadi intinya niatkan yang baik, niatkan yang lurus untuk betul-betul melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan rukun Islam yang kelima, karena sama wajibnya ya. Nah, selanjutnya Allah telah memberikan suatu pedoman kehidupan kita ya. Allah berfirman, asa antuhibu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau sangat mencintainya, sangat menyenanginya, sangat mengharapkannya, begitu kita bangga, padahal balik itu adalah syarrul lakum, ada suatu madarat, kejelekan bagi kamu. Jadi boleh jadi akan sangat mencintainya, sangat diidam-idamkan, sangat diharapkan, padahal balik itu ada suatu kejelekan kalau dilaksanakan. Itu rahasia Gusti Allah.
saya ingin berangkat tahun ini, memaksakan, tiba-tiba ada musibah, ada malapetaka misalkan ya. Allah sudah mengatur kehidupan kita. Sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang Anda tidak suka, bahkan membencinya, padahal itu adalah, di balik itu ada kebaikan bagi kamu. Waduh, kita kok kenapa tahun depan berangkatnya sudah 5 Safar, masyarakat sudah, tetangga sudah tahu, kok nggak jadi? Kan tidak senang pun hati teh. Antakruh syai'an, tidak senang, makruh. Padahal bahwa khairul lakum, boleh jadi ada kebaikan di balik itu, ada rahasia-rahasia Allah. Mungkin kalau jadi sana ada musibah supamanya ya, itulah rahasia Gusti Allah. Jadi kita boleh berharap, bersungguh-sungguh, tapi Allah yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur perjalanan hidup kita. Dia boleh rencana, boleh harus rencana, tapi jangan tinggalkan takdir Allah SWT. Nah, setelahnya berangkat nanti kapan saja kita semangat beribadah, semangat melaksanakan rangkaian haji dan umroh. Jangan disia-siakan. Banyak kasus orang yang berangkat haji di sananya leha-leha, bahkan main game sebagainya ya. Ada contoh kasus di depan Ka'bah, orang lain berdoa, zikir, taubat, main game. Itulah yang menyia-nyiakan waktu. Oleh karena apa? Pian nanti kita berangkat, niatkan yang matang, luruskan niat, di sana ingin beribadah dengan sungguh-sungguh, mangpang di Mekah, mangpang di Madinah. Gitu ya, jangan disia-siakan. Karena ibadah di sana lebih jauh pahalanya dibandingkan dengan sini. Jadi harus betul-betul semangat beribadah, semangat tahajud, semangat baca Quran, semangat segala macam ibadah. Jangan silakan. Saya akan putarkan contoh ya. Di sana, di depan Ka'bah, Masya Allah, orang lain dzikir, orang lain istighfar, orang lain berdoa, main game. Masya Allah, kalau main game. Nanti saya putarkan contoh gamenya ya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.